Ya Habibi ya Muhammad. Ustadz Ustia Rusdi atau Guru Pria. Yang terhormat para alim ulama, guru kita Guru Muhammad. Kemudian yang terhormat para habib dan juga para syarifah keturunan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Kemudian yang kami hormati pula grup Maulid Habsi Al-Muawanah dari Desa Panggung. Kemudian yang terhormat Ustadz Saifur Rahman Qori. Malam ini yang telah hadir, beliau adalah Qori tingkat provinsi, alhamdulillah. Kemudian para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama panitia pertama-tama mengucapkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Muhammad wa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat berkumpul, berjamaah, beriktikaf di dalam ini langgar yang mulia. Semoga berkumpul kita, berjamaah kita, bersilaturahim kita, bermuajahah kita di dalam ini langgar senantiasa dipandang rahmat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya, dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita takzimkan para habaib, para syaraib,
para zuriat keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka-mereka di tempat kita ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya lawan kita barataan. Amin. Para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidz dan asatidzah, para sesepuh-sesepuh, tatuha-tatuha masyarakat yang mana pada malam hari ini juga sama-sama bisa berhadir berkumpul di dalam langgar ini bersama kita. Mudah-mudahan pula berkat kita berkumpul dengan para mereka orang-orang saleh ini tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita barangkali. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang berkumpul membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang bergembira, berkumpul berjamaah dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan rasa sebuah kesenangan, sebuah kegembiraan dari kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas diwujudkannya Nabi kita Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Maka kita bersalawat, kita membaca maulid, itu bukan berarti menambah derajat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat lawan Nabi Muhammad, kita membaca maulid Nabi Muhammad, kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bertambah derajat kemuliaan Nabi. Ada menambahi. Saduniaan orang memperingati maulid Nabi, saduniaan orang memperingati Isra Mi'raj Nabi, saduniaan orang membaca salawat kepada Nabi, saduniaan sealaman orang membaca salawat dan maulid kepada Nabi, itu kadang menambah derajat ketinggian kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi, ada tapinya. Orang yang bersalawat lawan Nabi, orang yang membaca maulid Nabi, orang yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul membaca salawat, membaca maulid, mengisahkan sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham kalau kita sudah? Jadi bukan Nabi yang mulia, tapi kita umatnya Nabi Muhammad bila berkumpul di satu tempat, berkumpul di satu majelis, membaca maulid Nabi, bersalawat lawan Nabi, membaca kisah Nabi, maka umat itulah, orang itulah, kelompok itulah, jamaah itulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap detik, setiap saat Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kada butuh lagi salawat kita, tapi kita butuh lawan Nabi. Namun kita tuh paham dengan nangka inilah. Mestinya tuh kenapa? Kita nang paliannya, kita nang pembanyaknya, kita yang senantiasa menggunakan waktu kita ini untuk bersalawat lawan Nabi. Kenapa? Orang itu akan mulia ketika dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Nabi, inna awwala bi yaumal qiyamah, orang yang parak benar kena lawan aku di hari kiamat, orang yang paling utama mendapat syafaatku di hari kiamat, aksaruhum salah alayya, orang yang paling banyak bersalawat lawan diaku. Itu kena orang yang paling utama kena lawan Nabi, orang yang paling parah lawan Nabi, orang yang paling diutamakan oleh Nabi mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nama kumpul di sini berjamaah di langgar ini lah. Niat hati kita berkumpul di sini karena gembira dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kata-kata itulah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu. Jadi orang itu kada bisa cinta lawan Nabi Muhammad kalau inya kada himong lawan Nabi.
Kalau inya kada kenal dengan Nabi, maka mengenali Nabi ini hukumnya fardu ain, wajib. Lawan siapa jenang akil balik, wajib mengenal Nabi. Maka ada ma'rifatullah, ada ma'rifatu bir Rasul. Ma'rifat kepada Allah dan ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iman kita kada diterima oleh Allah amun kita kada kenal dengan Allah. Iman kita kada diterima oleh Allah amun kita kada kenal dengan Rasulullah. Nah, ini bahayanya nih. Bahayanya lawan di kita. Nah, bahimat mengenali Allah tapi kada bahimat mengenali Rasulullah. Maka bila tak kenal pasti tak sayang. Bagaimana dia bisa kenal kalau dia tidak gembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang menyuruh pemaulidan ini bukan para sahabat. Nang menyuruh pemaulidan ini bukan para wali. Nang menyuruh pemaulidan ini bukan para imam. Nang menyuruh pemaulidan ini bukan para habib, kada. Nang menyuruh pemaulidan ini bukan para ulama, kada. Tapi nang menyuruh kita ini pemaulidan akan gembira lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lain para sahabat, lain para tabi'in, lain para imam, lain para masyayikh, lain para habaib, lain para sayyid, lain para ulama. Nang menyuruh pemaulidan nih, tapi nang menyuruh gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh guru, mana dalilnya? Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakan hai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika falyafrahu. Karena itulah mereka bergembira. Katakan dengan karunia Allah, fadlnya Allah, maka fadl Allah itu nang paling besar, karunia Allah itu nang paling ganal. Para ulama itu berbeda-beda pendapat memadahkan karunia-karunia Allah, tapi mereka sepakat nang paling ganal karunia Allah Subhanahu wa taala itu, termasuk di dalam kitab tafsir Jalalain, di dalam tafsir Qusyairiyah, di dalam kitab tafsir Bahrul Madid, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Banyak lagi para ulama-ulama ahli tafsir menyebutkan, mentafsirkan daripada ayat Allah ini tersebut, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Fadlnya Allah, karunia Allah nang paling gana, nang paling besar itu adalah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika falyafrahu. Karena itulah ujar Allah taala, mereka disuruh bergembira. Karena itulah mereka disuruh himung. Nah, jadi kita bermaulidan ini apa? Himung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Himung kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah madahkan tuh kemuliaan Nabi kita Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali rahmat, menjadi rahmat. Jadi diumutakan oleh dia, kita diumutakan Nabi itu diutus jadi rahmat. Jadi rahmat Allah paling gana itu Nabi Muhammad. Allahu mu'ti, kata Nabi, Allah tuh memberi, wa ana qasim, dan aku nang membagi-bagi. Allah nang mencipta rahmat, nang membagi-bagi rahmat aku. Maka mun hendak banyak dapat rahmat Allah, banyaki bersalawat, banyaki memuji Nabi, banyaki bersalawat lawan Nabi, maka pembanyaknya tuh rahmat Allah sampai lawan di kita. Puji Tuhan, aku mulahkan aja, aku mencipta rahmat aja, tapi nang membagi-bagikan rahmatku itu usahakan lawan kekasihku. Maka disebutkan oleh Said Ramdan Budi, ini adalah Ghazalinya di abad milenium, Ghazalinya di abad sekarang.
disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ittifaq seluruh dunia. Said Ramdan Buti, Profesor Said Ramdan Buti ini disebutkan sebagai Ghazalinya, Imam Ghazalinya di abad sekarang. Sidin menyebutkan, ujar Said Ramdan Buti memadahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita, dan perantara rahmat Allah itu sampai kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh durhaka orang yang merasakan nikmat Allah tetapi tidak merasakan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena Allah menyuruh untuk kita gembira dengan Maulid Nabi, maka mesti juga kita gembira dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Jangan gembira Maulid Nabi aja, nang dibawa Nabi kada gembira, nang disunahkan Nabi kada gembira, nang disenangi Nabi kada ikut gembira. Mestinya kita ikut gembira juga. Kalau Nabi itu senanglah melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan melakukan dengan tangan kanan, nah, melangkah sesuatu ke tempat yang baik itu dengan batis kanan, maka kita harus senang juga, karena ini Nabi menyenangi. Contoh misalnya kayak makanan aja, makanan tuh kan, makanan tuh tiap hari kita makan nih. Misalnya kayak buah, ujar Nabi, ahabbu ilayya, paling aku cintai, paling aku katujui al-faqihah, buah basah itu adalah sumangka. Batih, sumangka itu paling katuju buah basah Nabi itu buah sumangka. Nah kedua apa? Buah timun. Kadang Nabi itu makan buah semangka, kadang Nabi itu makan buah timun, lawan meher, lawan uyah. Kadang Nabi itu memakan buah semangka dengan menggunakan dua tangannya. Kadang, nah, tapi bukan berarti kita kada boleh makan sebelah tangan dengan tangan kanan, sebagaimana Nabi melakukan makan dengan tangan kanan. Itu paling dikatujui oleh Nabi. Buah basah yang dikatujui oleh Nabi adalah mantimon, semangka, ini dikatujui oleh Nabi. Yang kedua nang apa? Rutab. Nah, yang dikatuju oleh Nabi ada apa? Korma nang mangkal itu Nabi katuju benar buah basah. Nang ketiga anggur Nabi katuju. Bukan berarti tamar Nabi kada senang, tapi nang paling Nabi senangi ini. Kenapa demikian? Sampai Nabi madahkan mantimun itu adalah buah yang dikatuju oleh saudaraku, yaitu siapa? Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus makan mantimun, Nabi Yunus makan semangka, Nabi ketujuh makan buah ini. Maka orang yang senang dengan Nabi Muhammad lahir tentu senang juga apa yang dimakan oleh Nabi. Kalau Nabi senang makan semangka, maka mulai hari ini ya Allah, aku mencintai Nabiku Muhammad SAW, dan aku pula berusaha untuk mencintai apa-apa yang disenangi oleh Nabiku. Maka Nabiku senang ya Allah makan semangka, berikan aku kemudahan untuk senantiasa mudah mendapatkan buah semangka dan dapat memakan buah semangka. Jadi nyatakan nukar semangka, Nabi ketujuh makan semangka. Diprogram dalam hidup ini. Nah, artinya nang apa? Oh selama ini aku buah sambarang buah aja tukar. Tapi adakah buah nang tukar? Nang Nabi itu senang dengan buah itu. Kalau belum, ya tadi berniat mulai hari ini, mumpung umur kita masih ada, kayaknya di akhirat. Nah, setidaknya kita sudah ada, nama ikut apa yang disenangi oleh Nabi. Ini perkara makanan buah dulu. Jadi kita punya ke pasar seminggu itu nah, jangan kayak ia bertukar sayur mayur aja. Lah, nang disenangi Nabi buah kada dikatujui melebah. Tukar jual semangka, larang benar kada jual. Kada kawan nukar sebiji semangka. Kada kuno nukar semangka sariji. Tabalah. Kada kuno nukar 1 kilo, 2 kilo. Kalau 2 kilo, 3 kilo nih. Nggak ada 3 kilo, 10 kilo kan. Nah kalau 10 kilo setengah pikul, kalau setengah pikul, kalau sepikul seton muka bagi-bagi sakampungan. Nimun kada kawan juga kita menukar sedikit. Nah, nukar barang sapangga. Kada kau sapangga, nukar saricih. Kada kawan juga tolak ke tukang pancok, aku nukar seperapat sedikit nah, belakang dari 2000.
asal tak makan sumang. Usahakan dalam 7 hari itu jangan kada makan semangka. Nah ini kan banyak semangkanya, bacakan ini di hadapannya. Oh banyak tontong aja, Allah walam udah kecawis nih bacakan. Buah nanti ketujuin Nabi ini jar. Wah ada payung bisa kalingking nih, bisa guru sama maunya sampai. Jadi mun orang anu tuh makanya guru bahari ujar sidin bila bemaulidan ujar arwah kai jangan kada bawa semangka lah. Di sini barang kita lah, di sini barang di sini buah nang dikatujuin Nabi barang mau mencari rutab di sini kabakah hanya dapat mau ada maju nang tulak di sini nang rutab tuh kan kurma sapanggal nah amunnya anggur sih kalau kelarangan mbah nukar anggur apalagi anggur hirang wah ini tahun 200 sekilo banyak emang anggur aja di tukar habis duit gajian kan tukar lagi baris anggur aja nah lalu tukar aja juga anggur kalau sekilo setengah ada kalau setengah seperempat tukar aja misalnya tangan 200 sekilo mau setengah kilo 75 mau seperempat berapa 30 seperempat dah nah 37 setengah per 40 ribu nah namun kalau jual tukar saon jangan palsu ini sanono rumah di rumah bina banyak buah semangka ada anggur ada nangka ada tapi palsu ketika di lawang kulkas ada yang di atas kulkas bandak wah nenek hati-hati bukan ada memadahkan kambang ini palsu bang ada lah ini kambang bujuran juga tapi banyak juga ikut bah pacul gigi palsu ini udah ada jadi kita khawatir itu nalah kakak ini nih kalau cintamu juga jadi palsu kita ini bahaya nih saminggu itu sekali barang makan semangka kada kawas apa enggak sericih barang asal tak makan berarti aku mencintai apa yang disenangi oleh napa pula ahabut ta'am indan nabi makanan yang paling disenangi oleh nabi nama apa? Allahmu daging bukan apa guru bisa demikian ujar nabi sayyidul ta'am di dunia wal akhirah Allah penghulunya makanan di dunia dan dari akhirat itu adalah daging maka jangan takutan makan daging darah tinggi tadinya darah tinggi kada duit kalau minum tinggi kulir banar menukar daging takutan kalau darah tinggi bujur aja kita nih makanan pokok nasi bujur cuma daging itu protein yang paling gana paling tinggi 4 sehat 5 sempurna ada daging penyampurnya apa sosok cuma kan ada sosok ada sam tapi katanya sosok gitu guru kata sosok nah mulut kan kata juga masih sosok jadi menyempurnakan gizi dan vitamin serta kenikmatan itu sosok takutnya ibu-ibu kata juga ada sosok juga ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah kalau daging itu makanan yang paling disenangi oleh Nabi penghulunya rajanya makanan ujar Nabi di dunia dan di akhirat itu adalah daging maka kita jangan takutan makan daging kenapa ada sunnah Nabi itu jadi mudarat itu kan ada apabila ikam memadahkan makan daging jadi mudarat maka ikam ada beriman dengan Nabi hati-hati nih bisa menggelincirkan kecintaan keimanan kita kepada Nabi kalau ikam kada kau makan daging ada apa tapi makan iwak karing gancang sama juga jadi harus menyiut juga makanya Nabi itu kan daging Nabi ketujuh makan semangka Nabi ketujuh makan timun ketujuh Nabi makan daging makan semangka netral makan daging makan timun jangan timun aja dimakan 10 biji raung panjangnya darah randa bagus-bagus sadang-sadang aja khairan umur awsatuha ikam kada kau makan daging kada menyuruh 1 kilo sekali makan kada setengah kilo kada sekali makan ikam kau sehiris saja setengah hiris saja asal makan daging
Mun kada kawa jual barang itulah ke pasar situ ada sate kambing ada, gulai kambing ada, napa tuh sop iga ada, kan 35 ribuan aja. Bungkus, oh boleh ke rumah, makan bersama-sama. Jadi anak tamakan, bini tamakan, seorang tamakan, berarti memakan makanan yang paling dikatujui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kayak itu kita. Mun kita himbung Nabi lahir, himbung juga kita mengumpati apa nang disenangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah bahari boleh pak. Mau tutup kisah ini sampean sampai jam 10 sudah. Kalau semakannya lakas habis itu dah. Makanan kita kan nasi kotak ya kalau sudah. Kalau wasan kan dingin kan ada anta. Mudah-mudahan yang mengolah kotaknya, yang isi kotaknya, kan isi nasinya, iwaknya, buka atau bisa daging tak? Nah, bisa daging sama dah. Ayam kah? Ya asa dagingnya aja, daging ayam barang itu dah. Asa dagingnya. Cuma guru bahari cuma karena ujian sini bilba maulitan jangan kada daging kan gitu. Ini kisahnya nih. Tunggunya betakon non guru. Sini ada aja guru, ada aja guru makan. Guru kita makanannya apa? Daging ini. Kalau kau banyak sedikit. Bilanya kalau kau orang saya kira sebelah dinding. Sebelah dinding kan nah. Baru kue. Mau daging. Kisah daging nih pulang. Kita kisah bulan Maulud. Bulan Maulud. Nah, jadi ujar guru bahari, janganlah boleh kita maulidan yang ada daging di sini. Dipalakan di sini. Kenapa dipalakan? Habis di sana. Benar. Kalau di sini orang fakir, orang miskin yang kita undang itu, kada pernah kita makan daging kecuali orang berkikahan, kecuali orang berkorbanan hanya kita makan dagingnya. Nya kada kau manukar karena larang harganya. Barang nih di sini kita. Ketika kita bergembira dengan Nabi Muhammad SAW lahir, kita berbagi. Siapa? Ujar Nabi, ana abul yatama wal armala. Nabi kita itu bapaknya anak-anak yatim, bapaknya janda-janda tua, bapaknya para masakin, orang-orang miskin. Nah jadi Nabi itu senang bila orang miskin itu mendapat makanan-makanan yang nyaman. Makanya kita mau undang tuh mengkawat, nah kita memberi undangan itu makanan yang nyaman. Salah satunya adalah daging tadi, karena daging ini dikatujui oleh Nabi. Kita gembira lahir Nabi Muhammad, tentu gembira juga makanan yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Umatnya memakan, nang mana makanan itu disenangi oleh Nabi Muhammad, makin gembira Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu biarlah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, ada peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kisah ini diabadikan Tuhan dalam Quran. Kisah apanya? Kisah celakanya orang ini. Kisah sengsaranya orang ini di dalam neraka. Masyhur kisah ini. Siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran jata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Ini kisah Abu Lahab, bininya Abu Lahab abadi di dalam neraka, terus-terusan dalam neraka, kada bakal keluar. Tapi lah Abu Lahab ini dipastikan lah mendapat pendapat ulama menyebutkan bahwasanya Abu Lahab ini bila inya hari Senin di dalam neraka, maka siksa Abu Lahab stop, diberhentikan, bebas siksa hari Senin. Dan talunjuk Abu Lahab ini keluar banyu, ditalunjuk sini keluar banyu, itu khusus hari Senin keluarnya. Bila hari Senin siksa neraka stop lawan Abu Lahab. Dan talunjuknya keluar banyu. Kenapa mati talunjuknya nang keluar banyu? Karena dua ini nang memerintah kebahagiaan. Ada ceritanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada subuh hari Senin. Pampalaka subuhul kamali minan nuri an'amud wa baradal hamidul mahmud muz'inan lillahi bi ta'dhibi wasujud. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir ke dunia subuh hari Senin,
subuh Senin Nabi lahir. Pagi-pagi beisukanannya Nabi lahir itu dalam sudah keadaan apa? Nabi itu sudah dalam berpotong tali pusat, sudah bersunat, berjalak mata, bau tubuh Nabi sangat harum. Banyak keluar dari perut ibu Nabi kita Muhammad SAW. Ini Nabi ini sudah lahir aja sudah nang kada kayak manusia lazim. Tahu kada manusia lazim. Nabi keluar dari perut ibu. Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi. Nabi keluar dari perut ibu. Jadi jangan memedahkan pian. Nabi itu ya keluar baik kita juga. Ini. Makanya Nabi kita tuh ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Manusia yang paling baik ciptaannya, manusia yang paling baik kejadiannya, manusia yang paling bagus perwujudannya. Jadi wujud ke dunia itu paling baik keluar dari perut ibu Nabi kita Muhammad SAW, Aminah Az-Zuhriyah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir ke dunia, malaikat sudah siap, bidadari-bidadari sudah siap, Asia sudah siap, Maryam sudah siap. Nampak nang dibawa kain yang paling indah dari surganya Allah Subhanahu wa taala, kain hijau yang sangat berbau harum. Maka ketika Nabi keluar, maka Nabi kita sudah berbungkus dengan kain hijau dan bau Nabi sangatlah harum. Maka cahaya Nabi kita Muhammad SAW memancar dari masyrik sampai ke maghrib. Semuaan alam semesta tarang. Makanya Nabi itu kita menyanyi anta syamsun anta badrun marhaban bika ya khairal habaib marhaban anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Itu sebabnya Nabi itu kali dilahirkan siang, andai siang dilahirkan pajah cahaya matahari. Nabi dilahirkan malam, masyrik maghrib nyala. Kelihatan kusur-kusurnya Rum. Bangunan-bangunan yang mencakar langit di negeri Romawi itu kelihatan mulai Makkah. Siapa namanya menyaksikan? Mama Nabi kita. Jadi ketika lahir Nabi kita, semua terang alam semesta ini karena cahaya nur Nabi Muhammad SAW. Bau Nabi yang sangat harum, maka langit sebelum lahir Nabi kita gembira, surga berhias-hias, surga berbungas-bungas. Allah Ta'ala merintahkan, surga hiasi diri kalian dengan seindah-indahnya. Kenapa? Malam ini aku akan mewujudkan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibah lahir Nabi kita, sebelum lahir Nabi kita gemuruh langit, gemuruh isi dunia. Mengapa? Orang ahli langit bertasbih kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti kita membaca apa yang dibaca oleh ahli langit. Kita membaca apa yang dibaca oleh orang-orang makhluk Allah Ta'ala yang menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hendak lahir Nabi Muhammad, mereka bertasbih kepada Allah, mereka bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbah lahir Nabi kita apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kenapa yang ini dibaca dahulu sebelum berdirian? Itu kan wujud kegembiraan kita, ekspresi orang mukmin, ekspresinya orang cinta lawan Nabi lahir. Mereka mewujudkan kegembiraan itu pada berduduk, berdiri karena mentakzimkan Nabi. Jadi orang berdiri itu bukan mentakzimkan si A, si B, si C, tapi mentakzimkan Nabi. Kenapa? Dia para ulama itu datang, para habaib itu datang, kita di berdirian. Oh, para habaib mengandung napa yang dikandungnya oleh para habaib? Yang dikandungnya adalah darah mulia Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka datang, kita berdiri. Karena apa? Juzuk Nabi Muhammad ada di sini.
Kenapa ketika guru-guru datangan kita berdirian mentakzimkan? Oh karena yang ditakzimkan ini bukan si guru, bukan si Habib, tapi bagian Nabi Muhammad itu ada di diri mereka. Ketika guru datang berdirian kita. Kenapa? Karena di diri guru mengandung ilmunya Nabi Muhammad SAW yang mulia. Maka para habaib, para ulama itu mulia karena mengandung bagian daripada juzuknya Nabi Muhammad SAW. Maka berdirian kita bersalawat sallallahu ala Muhammad. Kenapa sallallahu ala Muhammad? Karena sallallahu ala Muhammad ini adalah salawat yang pertama dibaca, dikumandangkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihi salam. Karena malaikat Jibril melajari lawan Nabi Adam bagaimana bersalawat kepada Nabi Muhammad agar binikmu Hawa itu halal engkau gauli. Ini kisah. Guru ngesakan sedikit, pian mun tahu kisah ini kada koler lagi bersalawat. Kenapa yang mati kada koler lagi? Ketika Nabi Adam pasauranganan di surga, pasauranganan sini di surga, semuaan surga itu sarangnya nyaman, surga itu sarangnya nikmat, wadahnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu surga. Kada ada lagi kesedihan di surga, sakit hati di surga tuh kada ada. Lah, kada ada di surga tuh sarang nyaman teh, wadahnya nikmat, makanya kada lagi kesusahan di surga itu. Nah kayak beherak tuh mengalihe, mana bau pula. Lah, kada ada di surga tuh beherak. Bakame, ada lagi. Jadi nang gagal ginjal tuh kada bakal ada lagi di surga. Nang ucus buntung ngalih bakantut itu kada ada lagi. Karena bakantut sesuatu nang kada kada bagus. Beherak kada ada lagi di surga. Bakantut kada ada lagi di surga. Bakamih kada ada lagi di surga. Tahi manahi kada ada lagi di surga. Tahi mata kada ada lagi di surga. Tahi hidung kada ada lagi di surga. Tahi talinga nang kuning itu kada ada lagi di surga. Tahi pusat kada ada lagi. Tahi itu bang maginnya. Jangankan itu, dahak aja kada ada di surga. Liur basi kada ada di surga. Semua baik. Maka bagaimana ketika hamba Allah yang diberi Allah kenikmatan di dalam surga, mereka berhajat, mereka mengeluarkan paluh, dan paluh mereka dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai minyak misik, minyak harum. Nyaman ke di surga? Nyaman padahal. Kada ada sedihnya di surga, karena kesedihan tuh anak di dunia aja. Di surga kada ada lagi. Di surga tuh semuaan nyaman, semuaan enak. Nah, termasuk cemburu. Maka Nabi kan madahkan keinal lalakian masuk ke surga, hanyar masuk sudah diberi 1000 bidadari. Saya kok lakian, jangan bini umat ini laki bidadari beribu-ribu, udah diulah nang apa? Jangan khawatir boy. Kenapa yo? Karena pian paling bungas. Bidadari bungas lagi pian. Biar kada bungas di dunia nih. Di surga kena pambungasnya pian, bidadari kalah. Kada ada sakit hati di surga tuh kena buat. Kalau pakai pian cemburu lakiku besi bidadari beribu-ribu. Mungkin aku dulu apa? Ini kan namun lakiku kakak bidadari. Mau bidadari puas banget. Ini bidadari itulah liurnya tuh nak gugur. Lo gugur ke mana? Ke dunia ini. Nah, paluhnya tuh gugur ke dunia ini. Harum dunia ini pada tak. Paluhnya aja, paluh bidadari. Oh mau kisah bidadari, coba buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar mengenai hikayat tentang cerita tentang surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, Nabi Adam di surga nyaman hidup, semuaan bisa dinikmati Nabi Adam. Nyuruh ke sini, nyuruh ke situ, bebas. Silahkan nikmati apa yang ada di dalam surga. Semua keindahan-keindahan itu ada di surga. Semua perhiasan-perhiasan itu ada di surga. Emas ada di surga, intan ada di surga, perak ada di surga, jamrud ada di surga, ada di surga, lu'lu' ada di surga, permata-permata yang indah ada di surga. Semua ada. Ayo, coba kan biarkan berlian itu pian jadi pasir di sungai surga barat. Pasir surga, pasir sungai surga itu berlian. Lu'lu', marjan, yakut, jamrud itu perhiasan-perhiasan yang ada di dalam surga. Ketika Nabi Adam bebas berkeliaran ke sana ke sini di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam ini makhluk nang sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Allah Subhanahu Wa Taala maulah Nabi Adam bukan di dunia, di surganya. Ujar Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril, ambilkan sari tanah nang paling
akan kujadikan untuk maulah makhlukku nang bangaran manusia. Maka turun malaikat Jibril mengambil tanah nang ada di dalam perut bumi lapisan nang ketujuh, nang paling top gitu bahasa kita, diambil dibawa ke atas langit sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di surga ujar Allah taala, Jibril, tampak tanah liat itu, ditampak kada mau baik, bertampak hancur. Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, Jibril, ambilkan olehmu ma'ul hayat, air kehidupan, tuangkan ke tanah liat itu. Diambil oleh malaikat Jibril ma'ul hayat, air kehidupan, dituangkan ke tubuhnya, ke keadunan tanah liat tadi. Bah dituangkan ma'ul hayat, ditampak, maka jadilah wujud awak Nabi Adam alaihissalam. Dianak di surga tapi kada bagarak, melihat kada, mendengar kada, bapandir kada, samuan kada ada apa. Berapa tahun lawasnya jasadnya Nabi Adam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kada beroh, kada bernyawa, kada melihat, kada mendengar, kada bapandir, kada bertasbih, kada memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lawas? 40 tahun lawasnya. Maka makhluk Allah taala nang bangaran Ajajil bingung melihat, udah Ajajil apa pulang ini nang diulah Tuhan ini. Nah, lihati hidung beluang jangan beda. Jadi hidung belubang. Belubang. Nah, kenapa Tuhan maulah apa ini? Bingung juga Ajajil karena kadang mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam itu menjadi sabab Nabi kita Muhammad SAW diwujudkan oleh Allah ke dunia. Nah, lalu Nabi Adam kada mulia, kada hidup. Kenapa? Karena belum ada roh. Lalu ditiupkan oleh malaikat Jibril roh di awak Nabi Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala pancarkan Nur Muhammad di awaknya Nabi Adam. Maka Nabi Adam membuncalak matanya, telinganya mendengar, hidungnya bernapas, jantungnya berdetak, kemudian lidahnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tadi Nabi Adam di surga, tapi suranganan di surga ada nyaman, walaupun saraba nyaman, saraba dilayani oleh para bidadari melayani lawan Nabi Adam. Tamu jadi Nabi Adam tetap kasunyian. Kenapa? Karena bakawan. Maka masuk surga jangan hendak suranganan. Nah, bawa-bawaan menyembahiyang itu kita suruh berjamaah. Kalau supaya apa? Masuk surga berjamaah juga. Masuk surga ada nyaman juga. Kita pemaulidan Nabi ini kan bekiawan. Pengumuman lah. Malam Selasa akan datang, kita mengantar bulan. Malam Rabu kita lumos. Kita nak pemaulidan dilanggar. Mohon kena adalah relawan-relawan yang datang ke rumah-rumah untuk apa? Untuk menerima hadiah-hadiah dalam rangka memperingati, membesarkan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukarilah aja, punya sini. Sukarilah aja, tulakannya. Bawa kantongan, bawa arutan, bawa kotak. Ada menyumbang 5.000, ada menyumbang 10.000, ada menyumbang 30.000, ada menyumbang 100.000, ada menyumbang 2.000, ada menyumbang 1.000. Nasi 2 kotak 1.000 menyumbang. Pulang di umutakan juga sekali. Baik juga guru aja menyumbang pulang. Memparai jangan ini ngalih aja. Padahal ini Nabi lahir, Nabiku lahir, aku harus imum. Umat Nabi ada kehimungan sidin. Tiba dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala gembira berhari-hari, berwaktu-waktu di dalam surga. Apa kasunyian juga. Lalu Allah tahu banget apa yang dibutuhkan oleh Adam, apa yang dirindukan oleh Adam. Ternyata Nabi Adam hendak membutuhkan pasangan kawan hidup. Ini nyaman juga sugi surangan itu, nyaman bakawan. Nikmat surangan itu kali nyaman bakawan. Lalu ketika Nabi Adam kata guring setelah bangun asa waktu guring, Nabi Adam diambil tulang rusuk nang paling kiri, nang sebelah kiri tulang rusuk Nabi Adam itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan oleh Allah dengan kalimat kun, jadi. Maka jadilah Siti Hawa. Telah jadi Siti Hawa, bahwa Nabi Adam tak bangun dari guring, melihat ada makhluk kayak seorang juga nih. Lalu Nabi Adam yang tak menjampai. Nabi Adam mau guring apa menjampai sedang.
Bayi anak manja pahe lawan Siti Hawa, kak ditangkap malaikat Jibril dan kada halal damani naon nikah. Ujar Nabi Adam, kenapa nang kada boleh lawan ulun di surga ini? Kenapa nang kada boleh? Semuaan boleh lawan ulun. Allah boleh akan ulun nang apa aja nang ada kenikmatan di surga ini. Pakai, nikmati, gunakan. Nang apa aja nang ada. Emas silakan, intan silakan, berlian silakan, pohon-pohon, buah-buah nang apa aja silakan. Ini belum cerita Kholdi lagi lah, belum cerita buah Kholdi belum, karena Siti Hawa hanya baru wujud. Nah ketika diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Siti Hawa untuk menjadi kawan Nabi Adam, akan terjadilah pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ini cikal bakal lah untuk menjadi datuknya para manusia. Lalu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril suruh Adam menjujur akan Hawa, maka Hawa itu akan menjadi halal atasnya. Lalu ujar Nabi Adam, lalu kenapa orang menjujur? Nak amas kah? Guru Nabi kan amas. Hadap marau Nabi Adam amas. Intan hadap marau. Berlian hadap marau. Napa nang kada ada di dalam surga? Coba pikirkan pian. Umur takkan oleh pian. Lalu ujar Allah Ta'ala berfirman lawan malaikat Jibril, Jibril sampaikan lawan Adam, Siti Hawa itu akan halal menjadi istrinya, dikumpuli olehnya, bercumbu mesra dengannya apabila ia menjujur akan Hawa. Maka jujurannya adalah bersalawat dengan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba mengatakan baik-baiklah. Ini menunjukkan bahwasanya samuaan isi surga itu kada ada nilainya di sisi Allah untuk menghalalkan Siti Hawa. Siti Hawa itu akan halal ketika apa? Ketika Nabi Adam bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujar Nabi Adam, oh Jibril, di mana bersalawat? Lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril, ucapkan olehmu kepada kekasihku salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ingat sini aja. Sallallahu ala Muhammad. Kalimat ini sini aja. Makanya ini disebut salawat Jibril. Ada juga nama menamakan salawat awalin, salawat panambayan diucapkan oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman, Jibril suruh Adam membaca salawat untuk kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Siti Hawa akan menjadi halal baginya. Kayak Pak, mun sudah tahu kita nangka ini tadi leh, maka Allah senantiasa bersalawat lawan Nabi Muhammad, maka orang umat Nabi Muhammad nang bersalawat lawan Nabi Muhammad, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena salawatnya lawan Nabi Muhammad. Terakhir, ketika Nabi kita lahir, datanglah Abu Lahab. Abu Lahab ini kada datang langsung, tapi ada nama hambari besok kanan, katok-tok. Tok tuan ya Sayyidi ya Sayyidati, tuan. Ujar Abu Lahab dalam kamar dengan suara ini, dengar suara Saibah bang nenek. Buka ya lawan. Ikan mas Saibah. Napa teh habar? Anu tuan hari ini pagi ini ada bergembira tuan. Ulun tuan mendapat kabar gembira. Anak keponakan pian, ipar pian Aminah binta Wahbin, bini mendiang almarhum adik pian Abdullah, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Bungas benar tuan bungas benar tuan. Oh mak ujar Abu Lahab, ada Saibah ada. Ikam bujur imah bari ini bujur tuan bujur bila kada bujur kamu siksa lah, kehukum lah dengan seberat-beratnya. Terserah pian aja, nak pian mati ika ulmah barakan kegembiraan ini. Lalu ujar Abu Lahab, kadang dulu aku masuk ke kamar. Masuk ke kamar Abu Lahab, pasang baju, pasang salawar lah, pasang pakaian, hendak menuju rumah Aminah. Apa yang terjadi? Abu Lahab bahabar lawan bininya, biniko, tuh anak keponakanku lahir. Aminah iparku melahirkan anak laki-laki, dan sanaku mendiang almarhum Abdullah sekarang sudah berisi anaknya lalakian. Ujar Saibah, ayo manya kita tulak kita tulak ke rumah Aminah, ke rumah iparnda, hendak melihat anak keponakan. Karena aku nih himung anak keponakanku lahir. Napa jawaban Umi Jamil? Napa jawaban bininya Abu Lahab?
itu anak keponakan ikam, lain anak keponakanku. Ikam aja nang himong, aku kada. Bapak Ibu, ketika bininya Abu Lahab kada umpat tulak ke rumahnya Aminah, dan Abu Lahab ketika melihat tubuh Nabi kita Muhammad SAW yang sudah berbalut dengan kain hijau dari surga Allah Subhanahu Wa Taala, timbullah kecintaannya Abu Lahab kepada Nabi. Timbul kegembiraan yang tidak bisa terukur oleh Abu Lahab di hati Abu Lahab ketika melihat Nabi. Imbah melihat Nabi, Minah, mana anak keponakan gue Minah? Tuh sana kah? Bah melihat Abu Lahab akan tubuh Nabi Muhammad SAW yang bercahaya, yang berbau sangat harum, maka timbullah kegembiraan dan kecintaan Abu Lahab lawan Nabi. Sekali ini aja Abu Lahab tuh himung sampai Nabi wafat, sampai Abu Lahab ini wafatnya pian wah sangat mengerikan, kada dimakan bumi. Kenapa? Abu Lahab ini mati kada dikubur, mati tak amuh-amuh di padang pasir. Kenapa? Karena orang kampung kada dahakon maharagunya. Abu Lahab diberi penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu awak sidin babelatung, awak sidin buruk. Kalau warga sidin kada hakon maharagu hingga diasingkan ke mana? Ke lembah gurun pasir. Maka Abu Lahab mati tak amuh-amuh karena memusuhi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pernah dalam kehidupan Abu Lahab gembira dengan lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi Jamil kada gembira, maka Abu Lahab ketika melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbungkus dengan kain hijau tadi, maka Abu Lahab berujar, menunjuk lawan si Saibah, ikam sabai mahabari aku habar gembira, anak keponakanku ini lahir, anak Abdullah ini lahir, maka hari ini kamu bebaskan jadi budakku. Ketika lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab melakukan satu kebaikan. Apa yang dilakukan? Pertama kebaikan yang dilakukan Abu Lahab yaitu membebaskan kesulitan orang lain. Sekarang menjadi tolak ukur lawan kita. Adakah sebulanan aku dari bulan hidup Rabiul Awwal sampai hendak lumus sudah Rabiul Awwal, isok nih hari Selasa parak lumus, malam Rabu kita lumus, malam isok hari Rabunya habis sudah lah bulan Rabiul Awwal. Nah sekarang ukurannya lawan kita, sebulanan ini aku ada kada gembira aku dengan lahir Nabi Muhammad nih, aku meringankan penderitaan saudaraku, ada deh. Aku bisa menolong penderitaan saudaraku, ada deh. Atau aku menyakiti saudaraku kah di bulan lahirnya Nabi Muhammad nih. Ini perlu kita introspeksi diri kita. Ada kada aku lah sudah melakukan kebaikan untuk saudaraku agar dia terlepas dari kesulitan hidupnya. Abu Lahab waktu itu bertunjuk, Saibah bebas ikam, karena aku himung ikam mahabari aku anak keponakanku ini lahir. Dua, Abu Lahab bepadah lawan Aminah, Minah, aku Minah pamit, aku hendak mewujudkan, aku hendak gembira himung kada kawal lagi diukur lawan pamandiran Minah, aku hendak boleh, aku hendak mahabarakan lawan orang kampung, anak keponakanku lahir, aku hendak bergembira lah Minah, aku hendak berpesta Minah, aku hendak memanggil orang-orang untuk mereka bergembira dengan lahirnya anak keponakanku. Bulik Abu Lahab, Mbah Bulik sampai di rumah, kadenya ke rumah mengambil pedang, mengambil parang, sagenapa akan menyembelih binatang onta yang paling gana. Tulak Abu Lahab ke belakang rumahnya, cari di perkumpulan ternak ontanya. Ujar Abu Lahab, pembantuku, mana onta yang paling gana? Maka ujar si pembantunya, nah Abu Lahab ini gana sudah nggak? Ini tuan, ini onta pian yang paling gana sudah, paling banyak dagingnya. Sini, ujar Abu Lahab, atas nama kebahagiaan anak keponakanku hari ini lahir, aku sembelih. Mbah disembelih Abu Lahab. Udah, masaki, kau tunjuk nih jenah, masaki. Paling nyaman masakannya. Aku hendak bersaruan orang kampung, anak keponakanku hari ini lahir. Aku hendak mengundang mereka untuk makan. Maka diundanglah orang kampung. Umat orang tumbin Abu Lahab. Abu Lahab mengundang kami, padahal Abu Lahab pekerjaannya lawan bini sebagai rentenir, sebagai orang yang menggandakan utang piutang. Gawin Abu Lahab, orang rentenir ini pemalar. Tapi pas Nabi lahir, umai mau banget, ya bingung orang kampung. Sakada tabayang ujar oleh kami, bujur ya Abu Lahab kamu disaruan. Cara ini kamu mamaras kami, bila kami berhutang anak unta, kena 10 bulan, 12 bulan, ikam menagih lawan kami, bayarnya umanya unta.
Bulan 1 nih bahutang lawan Abu Lahab lawan bini anak onta, ujar Abu Lahab lawan bini kenala biar 12 bulan akan datang bayar umanya onta nya ganal di Abu Lahab onta nih anaknya kena amun sudah no ikam bayar umanya kada boleh lagi bayar anaknya. Makin tercekik orang susah pada waktu itu, maka sampai perbudakan itu sangat luar biasa banyaknya. Abu Lahab rentenir, tapi ketika Nabi kita Muhammad lahir nyembelih onta atas nama kegembiraan Nabi Muhammad lahir digiau orang kampung. Maka karena inilah telunjuk Abu Lahab yang memerintah Saibah bebas dari perbudakan, yang memerintah budaknya untuk memasaki daging onta. Maka setiap hari Senin ujar ulama telunjuknya Abu Lahab keluar banyu, dan Allah beri banyu itu khusus untuk Abu Lahab. Bapangsar bininya Abu Lahab datang, oh abahnya minta pang aku banyu di telunjuk ikam ini tuh. Karena apa? Dalam Quran itu wa mra'atuhu hammalatal hatab, bininya Abu Lahab tuh kena di neraka Allah menyahanakan kayu bakar untuk membanam awaknya Abu Lahab. Karena paraknya Abu Lahab bapak nilai minta pang banyu nang keluar telunjuk pian. Ujar Abu Lahab, wahai biniku, bujur kita di dunia sakit pada sakit, nyaman pada nyaman, hidup sampai ke mati kita tak bisa, sampai di neraka pun kita dikumpulkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan merahmati aku khusus menyanyi. Ikam jupang semalam ku bawai semalam lingkon aja kalau di kalambut. Lain anak ponakan ulun tuh anak ponakan ikam aja nak bahagia, pun aku kada. Tuh anak ponakan ikam orang perhitungan. Mau datang mailangnya anak ponakan lahir kan biasanya bawakan sabun mandinya, membawakan popoknya. Bahari itu membawakan nih apanya nih anuan ikat pusatnya. Tuh kan banyak hadiah nih banyak dibawa. Bininya Abu Lahab empacang keluar duit kada mau. Nah kira Abu Lahab ikam semalam kalau mau bawa sudah kada hakon kada ikut gembira. Nah ini pak orang nang gembira diberi Allah aku minah keringanan pada hari Senin ini khusus untuk aku. Jadi bapak ibu pian nang gembira maulid Nabi, pian nang dapat rahmat Allah. Laki pian kada gembira, laki pian kada dapat. Anak pian kada gembira, anak pian kada dapat. Bini pian kada gembira, pian nang dapat. Anak pian kada gembira, pian nang dapat. Kaina kebaikan itu didapat di akhirat nafsi masing-masing. Mudah-mudahan sedikit peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini kita peringati, kita takzimkan, kita gembira dengan lahir Nabi Muhammad dan diisi dengan mau'izah hasanah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkahan lawan kita pada taat. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni segala bentuk kezaliman yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di dalam taat ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya mematikan kita pada taat dalam keadaan husnul khatimah bi syafaatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta redha, ampun, maaf zahir batin dunia dan akhirat. Sudah 10:30, saatnya kita beristirahat. Saatnya kita berikan ke rumah untuk beristirahat, bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menemukan kita dengan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya di dalam mimpi, dan kelak nanti di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah lawan Nabi kita Muhammad SAW. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia dan akhirat lawan pian barataan. Diakhiri dengan ucapan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga kita bisa semakin mencintai Rasulullah SAW dan menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni doa. Untuk doa kami mohon kepada Habib Hasan Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adana ma'afina salatan wa salaman da'iman mukillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ala badadanna wa fata wa rahamman la tu'astah wa ala hadi ila arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana bil iman wa ahsina bi zumrat iman bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا ربنا تقبل منا انك علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ماذا يا واسع الرحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ماذا يا واسع الرحم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربكم والسلام والسلام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يا عروسا